akan masuk ke kita akan masuk ke materi jurnal penutur cerita. Jurnal penutur. Apa itu jurnal penutur? Tadi sudah disinggung. Jurnal penutur ini berhubungan dengan akun nominal. Akun laba rugi yang ada di laba rugi atau namanya akun temporer atau sementara. Karena bersifat sementara, berarti dia harus ditutup, dinolkan, tutup atau di. Jadi lebih banyak. Kalau misalnya kalian punya usaha yang punya akun, biasanya ngitung laba ruginya itu setiap berapa periode. Kamu untung tahun ini, rugi tahun ini, gitu kan? Nah, apakah misalnya tahun 2001 nih, sekarang misalnya untungnya 10 juta. Tahun 2022, apakah untung 10 juta ini, 10 juta ini masih diakumulasikan di tahun 2022? Masih enggak? So, biasanya kalian baca kalau untung itu periodenya cuma tahun aja atau sebulan, belum tahun tersebut. Nah, cek gimana? Cek. Ada tapi rada mendem gitu, Bu. Oh ya, maksudnya baik ya. Ya. Sekarang gimana? Better nggak? Di saya putus-putus sama mendem, Bu. Iya. Kalau sekarang gimana? Jelas, Bu. Jelas ya. Mau nggak pakai apa? Nggak pakai headset. Oke. Tadi sampai mana nih? Sampai jurnal penutup ya. Jurnal penutup. Nah, yang wajib ditutup adalah akun nominal. Nah, akun nominal ini apa? Tadi udah disebutkan oleh Casey kalau nggak salah ya. Akun nominal itu ada pendapatan dan beban ya. Nah, pendapatan dan beban ini untuk menghitung apa? Pendapatan dan beban. Untuk menghitung apa? Laporan laba rugi. Kalau kalian ada informasi pendapatan dan beban, untuk menghitung apa? Laporan laba rugi, Bu. Yes, maka Laporan laba rugi, Bu. yes. Saldo laba rugi. Nah, kenapa kok ini disebut akun temporer atau sementara? Logikanya gini. Kalau kalian punya usaha, menghitung laba ruginya itu apakah misalnya tahun ini 2021, laba rugi tahun 2021, tahun depan masih diakumulasikan nggak jumlah laba ruginya? Atau cuma laba rugi tahun ini segini, nah bulan depan tahun depan masih ada nggak perhitungan untuk laba rugi tahun tersebut 2022? Masih, Bu. Gimana? Anda nih? Masih, Bu. Masih dihitung apa nggak? Atau biasanya kalau perusahaan hitungnya cuma laba rugi tahun ini? Ayo. Hitung nggak? Sebagai informasi atau diakumulasikan misalnya, kalau misalnya kamu punya tanah nih, tanah beli tahun 2021, tanahnya tahun depan masih dihitung ditambahkan nggak? Masih kelihatan di laporan keuangan nggak hartanya? Halo? Masih, Bu. Masih. Nah, kalau misalnya pendapatan atau untung rugi itu biasanya kalian kalau dapat info untung rugi tahun ini, apakah ditambah berikutnya? Atau cukup informasi di tahun tersebut aja? Di tahun tersebut aja, Bu.
Iya, di Informasi tahun tahun tersebut, Bu. betul, Di di tahun tersebut. tersebut aja. Karena biasanya laba rugi itu untung ruginya itu biasa dinilai dalam tahun tersebut, tidak ditambahkan atau diakumulasikan di tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu kenapa kok saldo yang mempengaruhi laba rugi, pendapatan dan beban itu ditutup karena agar tidak tercampur dengan periode selanjutnya. Jadi dihitung per tahun tersebut berjalan. Kalau sekarang aman nggak suaranya? Aman Bu, jelas banget. Oke, siap. Berarti gini aja. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menutup akun yang harus ditutup? Apa tadi akunnya harus ditutup? Akun nominal ya. Nah, kita ingat-ingat dulu. Ada dua tipe akun di sini. Ada akun temporer atau akun nominal dan akun permanen, akun real. Tadi akun nominal sudah disebutkan. Ada pendapatan dan juga beban. Dan juga ada yang mempengaruhi, ada prive namanya. Itu merupakan akun sementara yang harus ditutup di akhir periode, harus dinolkan. Karena seperti pendapatan, beban yang mengaruhi laba rugi, kemudian prive itu tuh harus diputus di periode tersebut, tidak boleh diakumulasikan di periode selanjutnya. Beda dengan aset. Nah, kalau aset itu, misalnya beli tanah setahun ini 10 juta, tahun depan kan masih juga ada kan di laporan keuangannya tanah sebesar 10 juta, walaupun nanti nambah lagi, tetap ada. Modal juga, ekuitas juga masih ada. Jadi akumulasi dari tahun ke tahun. Nah, kelompok aset modal dan ekuitas ini dinamakan akun real atau akun permanen dan ini tidak ditutup. Sedangkan kebalikannya ada namanya akun nominal yang anggotanya itu adalah kelompok akun pendapatan, kelompok beban dan private itu sebenarnya turunan dari modal tapi dia juga ikut ditutup. Itu harus ditutup. Nah, bagaimana cara menutupnya? Kita lihat di sini. Nanti akan muncul namanya akun ikhtisar laba rugi. Kita lihat dulu. Nah, yang ditutup apa aja tadi? Ada saldo, pendapatan, beban, dan juga prive, dan juga ada turunan dari laporan saldo laba dan rugi. Itu juga ditutup. Kita masuk ke akun masing-masing beban dulu, akun yang kelompoknya beban. Cara menutupnya itu karena dienolkan, berarti jurnalnya itu dari saldo normal, tinggal diubah posisinya atau dibalik aja. Kalau beban sebelah debit, berarti posisinya tinggal dibalik aja di sebelah kredit, pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Yuk kita coba lihat. Beban tadi saldo normalnya apa? Apa saldo normal beban? Di debit Bu. Ya, debit. Berarti kalau ditutup nanti diubah menjadi apa? Kalau dinolkan, harus dinolkan atau ditutup? Di sebelah apa? Di kredit, Bu. Kalau ditutup. Yes, bebannya di kredit. Yang Beban di pertama dulu, menutup beban. Berarti bebannya di sebelah kredit, dipindah ya. Kita tulis dulu bagian kredit kalau bingung. Beban. Ini sebelah kredit. Debitnya apa? Pasangannya yaitu ikhtisar, laba, rugi. Mesti seperti itu. Tak singkat ya, tapi bisa jangan disingkat. Paham sampai sini? Ini untuk menutup beban. Sekarang yang kedua. Menutup saldo pendapatan. Nah, kita lihat di sini. Pendapatan saldo normalnya apa? Kalau pendapatan bertambah. Kredit, Ibu. Yes, Kredit. Kredit, Ibu. Berarti kalau ditutup atau dinolkan? Iya di debit. Debit, Bu. Debit. Ya, dinolkan menjadi debit. Berarti jurnal penutupnya gimana nih? Debitnya jelas, pendapatan, kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, Bu. Yes, gampang banget ya. Ini 5 menit selesai nih. Oke, itu untuk saldo yang kedua. Sedangkan yang ketiga, tadi menutup apa lagi? Kita pindah ke prive dulu. Nah, kalau prive, dia akan menambah modal atau mengurangi modal? Mengurangi modal. Mengurangi Nah, modal. mengurangi modal. Berarti supaya modalnya berkurang, taruh di sebelah debit atau kredit? Di debit. Debit, Bu. Debit. Debit. Berarti Debit. untuk menutup menutup prive, dia modalnya taruh di debit dulu. Modal, kreditnya apa? Pasangannya dong yang ditutup. Apa? Prive. Prive, Bu. Yes. Gini ya, untuk menutup prive.
Satu lagi yang harus ditutup namanya, tak tulis ini nomor 4. Sorry, nomor 4. Saldo, laba, atau rugi. Nah, logikanya gini. Kalau saldo laba, dia menambah modal atau mengurangi modal? Menambah modal. Menambah, Bu. Menambah modal. Berarti modal ditaruh sebelah apa? Taruh sebelah apa supaya dia bertambah modalnya? Kredit. Ayo, Kredit. masih ada yang debit. Kredit, Bu. Emang nggak bisa ngomong R aja, Bu. Oh, aduh. Cadel temennya Denis ya berarti. Berarti ini modalnya taruh di kredit dulu. Pasangannya apa? Ikhtisar, Laba rugi. laba, rugi. XXX. Oh, sorry. Kok tak habis ngutangan. Ini XXX. Ini untuk saldo laba. Kalau saldo rugi, modalnya bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Ya, modal berkurang. Modal berkurang sebelah Debit. Debit, Bu. Debit, Bu. debit. Berarti kalau saldo rugi, tinggal modalnya sebelah apa? Debit. Modal Debit, debit, Bu. kreditnya? Ikhtisar laba rugi. Yes. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar. Ada pertanyaan sampai sini kamu khawatir ya? 5 menit selesai. Ada pertanyaan nggak? Belum? Kasihan ada yang keluar masuk Zoom. Oke. Nah, ini tadi. Untuk menutup akun pendapatan tadi, pendapatannya itu saldo normal di Kredit. menolkan akun ya kredit. Berarti diubah jadi untuk dinolkan Debit. debit, pasangannya ikhtisar laba rugi, gampang. Yang kedua ini jurnalnya ya. Kalau pendapatannya banyak misalnya ini pendapatan sewa, komisi, bunga tinggal dituliskan aja terus ikhtisar laba ruginya tinggal totalnya ya. Itu kalau bikin. Terus lanjut, ini untuk menutup akun biaya. Biaya saldo normalnya di sebelah biaya debit normal, debit. Berarti kalau ditutup diubah di sebelah Kredit. kredit. Pasangannya ikhtisar Ikhtisar laba rugi. Oke. Nah, kalau biayanya banyak, misalnya biaya sewa, ini terus ada biaya iklan, ada biaya gaji, tinggal disebutkan satu-satu, kemudian ikhtisar laba ruginya itu jumlah totalnya, gitu ya. Lanjut lagi, menutup akun privé atau akun mengenalkan akun pribadi. Berarti kalau privé itu sebenarnya dia debit, karena ditutup berarti diubah jadi kredit atau Kredit. cara mengingatnya itu misalnya privé itu menambah modal atau mengurangi modal. Kalau mengurangi modal berarti modalnya dipindah di debit pasangannya privé. Nah, Siap. modalnya debit, kemudian kreditnya privé. Gampang ya. Lanjut lagi. Tadi kalau kondisi laba itu saldo normalnya apa? Kredit. Kredit. Oleh Kredit, karena itu, that's why kenapa diubah jadi debit. Pasangannya ikhtisar. Kemudian kalau rugi, saldo normalnya Debit. Debit. ya debit. Terus diubah kalau mau dinolkan, diubah jadi kredit. Pasangannya bisa laba rugi. Sambil merem aja bisa. Gini jadinya ya. Ikhtisar, saldo labanya berapa, kreditnya modal. Karena kalau modal di sebelah kredit, dia laba. Kalau modal di sebelah debit, berarti dia rugi. Langsung latihan sekarang. Aduh, mana nih? Nah, ini udah nih jawabannya. Latihannya ini, kita lihat dulu di depan. Akun apa aja? Coba kita analisis mana yang perlu ditutup. Yuk dibaca mana yang perlu ditutup. Bukan. Mana yang perlu ditutup? Pendapatan. Boleh, pendapatan, benar. Pendapatan yang mana tuh? Diterima di muka atau pendapatan yang Pendapatan jasa? jasa. Pendapatan jasa, Bu. Yes. Kalau pendapatan diterima di muka, dia apa artinya? Kewajiban, Bu. Masuk kewajiban. Betul, kewajiban. Titik-titik diterima di muka adalah kewajiban.
Terus selain pendapatan ada apa lagi? Apa Eh, beban? Beban, Beban apa? Beban beban gaji, gaji, beban perlengkapan, gedung, lupa. Nah, ini ada ini beban depresiasi ya maksudnya. Berarti ini juga ditutup ya. Terus ada lagi nggak yang harus ditutup? prive, Bu. Prive. Oke, prive. Price bukan Iya, betul sekali. Prive juga harus ditutup. Oke, sekarang ada yang mau coba yang pertama dulu, nutup pendapatan. Langsung. Pendapatan biasa Siapa? debit, Kesi ya? Oke, cara bentar. baru kredit. Pendapatan jasa berapa debit? 660.000. Oke, kreditnya? 660.000 juga bukan? Ya, 6, iya benar. Itisar laba rugi ya. Oke, Kesi, thank you. Yang kedua, menutup pendapatan. Ada yang mau coba? Pendapatan, sorry, menutup beban. Beban Saya, hidup. Bu. Oke, Pak Agus. Gimana caranya nih? Menutup Ikhtisar beban. laba rugi debit, Bu. Berapa itisar Ikhtisar laba laba rugi rugi debitnya? Belum dihitung ya? Berapa ya? Oke, berarti Menghitung itu. bebannya beban apa aja nih? Beban gaji, Bu. Oke, terus? Beban perlengkapan, Oke, beban depresiasi mebel, beban depresiasi gedung, sama beban rupa-rupa, Ibu. oke. Oke, gedung pelan-pelan. Tulisan dokter ya. Terus Iya, Ibu, beban tidak apa-apa. rupa-rupa. Berapa itu? Perlengkapan dulu, gaji dulu. 8.000 ya? Gaji 364.000, Bu. Oh iya, 354, sorry. Tiga lima empat. Perlengkapan 8. 8, Bu. Depresiasi 40. 40, Bu. Terus depresi gedung 20.000. 20. Rupa-rupa 26.000, Ibu. ya, berapa tuh itisarnya berarti? Bukan. Tinggal ini ditambahkan ya. Iya, Ibu. Berapa tuh? 448, Bu. 4 48. 480. Apa 448? 448. Oke. Nanti kita cek ya dengan jawabannya. 448 debit, ini kreditnya beban-beban. Terus yang ketiga, menutup prive. Ada yang mau coba? Coba. Saya Menutup mau prive. Oke, Davina. Bagaimana menutup prive? modal terhadap Terhadap? prive. Oke, berapa itu Mama Fatik? 130 ya, Bu. Yes. Oke, terakhir. Menutup saldo laba atau rugi itu? Menutup saldo apa itu? Laba atau rugi? Udah ada loh tulisannya di sini. Laba, Bu. Iya, laba. Karena kreditnya lebih banyak ya daripada beban yang dikeluarkan ya. Berarti bagaimana? Ada yang mau mencoba? Saldo laba. Ditutupnya gimana? Siapa? Osen. Oke, Osiana. Gimana cara menutup saldo laba? ikhtisar laba rugi bukan Ibu? Yes. Terus pada debit kreditnya apa? Ikhtis ini Itu laba rugi debit, benar. Kreditnya? Kalau laba menambah atau mengurangi modal? apa aja Bu? Kalau laba, saldo laba itu menambah atau mengurangi modal? Di debit Apa yang di debit? ikhtisar laba rugi. Ya, Pasangannya? pasangannya modal di kredit. Betul. Kenapa modal di kredit? Karena dia saldo laba. Kalau laba jelas menambah modal. Nah, modal bertambah sebelah kredit. Gitu ya? Ada pertanyaan sampai sini?
Belum? Paham? Kita lihat kuncinya. Oh, benar tadi jumlahnya 448 ya. Karena saldo laba berarti dia modalnya ditaruh sebelah kredit. Karena prive itu mengurangi modal, modalnya ditaruh sebelah debit. Gitu ya caranya ya. Ada pertanyaan? Kita latihan yang terakhir, pakai yang soal yang calon cantik dulu.